Selamat pagi, Dek. Pagi. Perkenalkan, saya Alvina Rara, mahasiswa keperawatan Kusuma Husada Surakarta. Sebelumnya ini dengan adik siapa ya? Adik Lala. Saya izin mengontrak waktunya 5-10 menit ya. Ya. Tujuannya untuk membantu adik memahami tentang seks dan seks pranikah. Begitu ya, Dek. Apakah adik bersedia? Iya, Mbak. Sebelumnya, adik apakah tahu tentang seks? Seks itu hubungan intim antara pria sama wanita. Oh iya, benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara luas tentang seks ya, Dik. Iya. Nah, ini kakak punya pamflet, nanti adik bisa membacanya ya. Iya. Nah, untuk tujuan khususnya untuk membekali dan meluruskan pengetahuan serta pemikiran adik tentang pengetahuan seks yang benar. Langsung saja ya, Dek. Di sini gender dan seks itu ada perbedaannya. Untuk gender yaitu suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Sedangkan seks merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya, jenis terlihat seperti laki-laki memiliki penis. Contohnya, jenis terlihat seperti laki-laki memiliki penis. Nah, sedangkan perempuan memiliki vagina. Seks pranikah ini harus dihindari karena dapat membuat kecanduan. Coba tanyakan pada orang yang sudah menikah. Mereka akan mengatakan bahwa hubungan intim adalah hal luar biasa dan bisa menyebabkan rasa ingin melakukannya lagi dan lagi. Tidak masalah jika pasangan yang melakukannya sudah menikah, karena hal ini diperbolehkan bahkan mendapat pahala. Namun, bagaimana jika dilakukan sebelum nikah? Banyak wanita yang akhirnya terjerumus lebih dalam. Awalnya hanya ingin coba dan dipaksa pacarnya. Namun, lama-kelamaan justru tidak ada lagi rasa takut dan malu. Hubungan intim sudah seperti kebutuhan yang harus dilakukan. Selanjutnya, kesehatan reproduksi dan HIV. Untuk kesehatan reproduksi ini, keadaan di mana sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, sedangkan HIV dua proses dan virus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Apakah ada yang ditanyakan, Dek? Belum, Mbak. Oh ya udah, saya lanjutkan ya. Selanjutnya mengenai hak seksual atau hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional.
dokumen internasional tentang HAM, dan dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak, dan untuk memperoleh informasi, dan juga kandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual, juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlawanan sewenang-wenang, dan kekerasan. Nah, selanjutnya tentang kepuasan. Kepuasan meliputi pemahaman bahwa seks seharusnya menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual, sedangkan seksualitas adalah bagian dari setiap orang. Nah, yang terakhir ada KBG, kekerasan berbasis gender. KBG adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual. Baik, Dek, untuk materi tentang seks ini, apakah bisa mengerti dengan jelas? Iya, Mbak. Baik, Dek, jika jelas saya beri satu pertanyaan ya. Kalau adik tadi mendengarkan dengan baik, pasti adik tahu apa itu kepanjangan dari KBG. KBG itu kekerasan berbasis gender. Oh iya, berarti adik sudah memperhatikan dengan baik ya. Nah, selanjutnya kesimpulan tentang materi kali ini agar adik bisa meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks pranikah, dan belajarlah dan patuh akan agama. Jangan lupa carilah teman yang mendukung dalam kegiatan dan aktivitas yang baik dan positif. Semua itu menghindarkan diri dari perilaku seks pranikah. Setelah Mbak beri materi tentang seks, apakah adik lebih mengetahui tentang seks secara luas? Iya, Mbak. Oh iya. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dek? Tidak, Mbak. Kalau tidak ada, saya cukupkan materi kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu ya, Dek. Terima kasih. Ya.